Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya If'al Zuhruf Azma dengan NIM A01321010 dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur angkatan 2021. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas matkul Teknik Komunikasi. Di sini saya sebagai Public Relations mengangkat tema isu atau isu dari perusahaan Holywing atas bangkrutnya perusahaan tersebut. Di dalam PPT ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana kasus dari perusahaan Holywings ini secara detail sampai dengan apa yang harus saya lakukan untuk perusahaan Holywings sebagai public relations-nya supaya nama perusahaan Holywings bisa bangkit lagi di mata masyarakat. PPT ini saya beri judul My Strategy as a Holywings Public Relations for Promotion Issues on Instagram. Name If'al Zuhruf Azma, name A01321010. Ini halaman kedua. Halo, nama saya If'al. Saya adalah Public Relations dari perusahaan Holywings. Ini awal mula bagaimana kasus yang menimpa perusahaan Holywings. Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022, si perusahaan Holywings ini membuat suatu konten di Instagram. Kontennya itu sebenarnya berarah ke promosi minuman. Namun masyarakat menilainya konten Instagram tersebut terlalu sensitif dan mengandung unsur sara. Holywings melalui akun Instagram Ymail Holywings Indonesia dan Ymail Holywings Bar melakukan promosi dengan membuat poster yang berisi dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Kita kasih cordon striking dan cordon spin. Bisa dilihat di gambarnya. Jadi Holywings ini mencari siapapun yang punya nama Muhammad dan Maria, nanti bakal dikasih minuman gratis. Jadi siapa yang namanya Muhammad dan Maria, terus dia pergi ke Holywings, ya udah dia nanti dikasih minuman gratis berupa cordon striking dan cordon spin. Dan promosi ini untuk seluruh
outlet Holy Wings di Indonesia. Jadi bukan hanya outlet Holy Wings pusatnya yang di Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Siapapun itu yang namanya Muhammad dan Maria, mungkin dengan menunjukkan bukti KTP namanya Muhammad dan Maria, bisa mendapat minuman gratis. Tapi minumnya di sana, dan in only, nggak boleh dibawa pulang. Jadi begitu, awal mulanya kenapa si Holy Wings ini eh, memicu kemarahan masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang memiliki agama Islam dan agama Kristen, karena nama Muhammad sangat identik dengan agama Islam dan nama Maria identik dengan agama Kristen. Hol- Jadi begitu awal mulanya gimana Holy Wings bisa memicu kemarahan masyarakat. Karena dia membuat konten di Instagram untuk yang namanya Muhammad dan Maria bisa datang menunjukkan ID card, nanti dapat minuman Cordon Dragon untuk nama Muhammad dan Cordon Spin untuk nama Maria. Minumnya minum di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Di story Holy Wings Bar, dia juga mencantumkan untuk nama Muhammad dan Maria dapat minuman gratis di setiap hari Kamis. Itu awal mula mengapa Holy Wings bisa dibenci masyarakat dan sekarang mengalami kebangkrutan. Nah, dari postingan Instagram dan postingan story Holy Wings Indonesia dan Holy Wings Bar, ini membuat banyak kecaman dari netizen-netizen. Jadi setelah postingan itu diunggah oleh Holy Wings, postingan atau konten tersebut menuai banyak komentar dan kecaman dari netizen, dari pihak-pihak semua pihak. Pihak manajemennya si Holy Wings ini langsung seketika itu juga cepat-cepat menghapus unggahan postingan yang telah diposting tersebut. Namun karena netizen Indonesia ini sangat cermat dalam mengabadikan sesuatu, ya udah postingannya itu udah terlanjur direkam dan untuk zaman sekarang sangat susah sekali untuk menghapus jejak digital. Nah, konten promosi dari si Holy Wings ini dinilai sangat kebablasan karena terdapat nama Muhammad dan Maria. Jadi yang bikin kenapa netizen Indonesia bisa sampai marah-marah itu karena ada nama Muhammad dan nama Muhammad dan Marianya, di mana dua nama ini termasuk nama yang suci di dua agama sekaligus, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Muhammad kan sangat identik dengan nama yang suci di agama Islam karena Muhammad sendiri artinya yang terpuji. Sedangkan Maria kan Bunda Maria dan itu sangat berkaitan dengan agama Kristen. Setelah konten tersebut diupload oleh pihak Holy Wings melalui Instagram dan melalui story-nya mereka, langsung imbasnya puluhan outlet Holy Wings di seluruh Indonesia resmi ditutup sama pihak yang berwajib. Otomatis jika outlet-outlet Holy Wings di seluruh Indonesia ditutup,
itu membuat karyawan-karyawan yang bekerja di sana terpaksa dirumahkan. Dan 6 orang tim kreatif yang membuat konten tersebut mendapat ancaman 10 tahun penjara. Jadi staf atau tim kreatif yang mempunyai ide atau enggak yang mengupload konten tersebut itu dia hukuman, mendapat hukuman ancaman 10 tahun penjara gitu. Terus seluruh karyawan-karyawan otomatis kan di PHK, dirumahkan. Jadi nggak punya pekerjaan lagi. Dan perusahaan ini terpaksa gulung tikar karena cuman karena konten promosi tersebut. Karena konten tersebut yang mereka mikirnya mungkin bakal banyak orang yang suka dan datang, tapi malah jadi bumerang buat perusahaan-perusahaan itu. Dan seluruh outlet-outletnya ikut kena. Nah, langsung setelah itu si general manajernya, manajer umumnya dari Holy Wings ini yang bernama Yuli Setiawan mengatakan bahwa pihak manajemen itu aslinya malah korbannya. Kenapa? Karena staf dan tim kreatifnya saat mau memposting itu di Instagram atau enggak di story-nya itu tidak bilang dulu ke manajer ke manajernya. Jadi si tim kreatif ininya langsung posting gitu. Karena menurut mereka ini bakal bikin Holy Wings rame. Padahal itu termasuk penistaan agama. Jadi si general manajernya, manajer umumnya dari Holy Wings, Yuli Setiawan, dia mengatakan dirinya itu korban karena dia tidak tahu menahu kalau staff atau tim kreatifnya itu mau mengupload konten tersebut. Eh, Dan setelah itu ya mau nggak mau Yuli ini mewakili perusahaan Holy Wings, mewakili seluruh outlet Holy Wings di Indonesia, meminta maaf kepada masyarakat, seluruh masyarakat, usai perusahaannya membuat gaduh promosi miras, tapi malah berbau SARA. Jadi kayak konten tersebut dibuat oleh staff, tim kreatif, tanpa ada koordinasi dulu dengan manajemen, dan para staffnya malah langsung nge-upload gitu. Para staf pun yang menjadi tersangka itu, yang mendapat ancaman 10 tahun penjara, itu juga termasuk karyawan baru yang bekerja kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Jadi mungkin belum terlalu tahu menahu kalau karyawan baru. Malahan malah kena imbasnya seluruh seluruh outlet Holy Wings di Indonesia. Jadi begitu. Dan ini bikin sedih Ivan Tanjaya selaku pendiri Holy Wings karena dia udah merintis Holy Wings udah dari lama tapi malah tutup seluruh outlet Holy Wings-nya. Jadi tuh Holy Wings dulunya, jadi Holy Wings dulunya asal mula terbentuknya Holy Wings itu berasal dari kedai Opa. Namanya kedai Opa dan di kawasan Kelapa Gading. Nah, di kedai ini ada menu favoritnya, menu yang paling terkenal yaitu menu nasi gorengnya. Di kedai Opa ini, miliknya Ivan Tanjaya. Terus bisnis kedai kan mesti ada pasang surutnya. Kadang ya naik, kadang banyak banget.
hasilnya kadang juga nggak ada hasilnya. Akhirnya bisnis kedai Opa ini cuma berjalan 3 bulan karena selalu mengalami kerugian. Kemudian Ivan Tanjaya ini si pendiri dari Holy Wings melakukan inovasi agar bisnisnya semakin berkembang. Terus si Ivan ini dibantu oleh temannya namanya Eka, diganti konsep bisnisnya, terus mereka kayak tercetus konsepnya jadi kedai yang tempat buat minum sambil makan juga sambil live musik gitu. Kemudian di tahun 2014 langsung terbentuklah nama Holy Wings dengan konsep yang berbeda dari gerai sebelumnya. Jadi Holy Wings ini udah konsepnya berbeda dari kedai-kedai sebelumnya karena konsepnya dia kan tadi udah yang kedai yang bisa minum sambil makan sambil live musik. Pas di kedai Opa kan menu favoritnya itu nasi goreng. Tapi pas udah di Holy Wings menu favoritnya itu jadi sayap ayam. Inovasi yang dilakukan oleh si Ivan ini sama si Mas Eka ini langsung membuat bisnis ini langsung ramai dan dikenal banyak orang. Karena kan ini juga klub malam. Jadi kayak orang-orang makin minat kalau malam-malam ke situ. Sambil minum, sambil makan, dan sambil live musik. Terus untuk mengepakkan usahanya, si Ivan ini meluaskan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Tapi malah sekarang udah banyak banget yang hampir tutup karena kasus tadi. Ya nama Muhammad kan nama nabi terakhir di dalam agama Islam dan nabi yang paling mulia. Sementara nama Maria kan juga nama ibu dari si Yesus ini. Jadi malah jatuhnya bukan promosi tapi menghina. Tapi si Yuli Setiawan ini udah meminta maaf. Dia bilang sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia akibat kelalaian dari kami. Izinkan kami untuk bisa memperbaiki kesalahan kami dan menjadi lebih baik lagi. Ucap si Yuli Setiawan ini selaku manajer umum dari Holy Wings. Dan ada 6 tersangka, 6 staf, yaitu karyawan baru semua yang baru bekerja 3 sampai 4 bulan dan diancam 10 tahun penjara. Nah, si tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan juga pasal 156 atau pasal 156A KUHP. Terus efek dari konten Holy Wings, konten Instagram Holy Wings ini sampai si Holy Wings ini digeruduk oleh ormas. Jadi ada suatu ormas di DKI Jakarta namanya Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor ini melakukan konvoi dan menyatroni cabang-cabang Holy Wings di Jakarta. Jadi kayak apa namanya membuat permusuhan gitu loh untuk seluruh cabang Holy Wings.
Dan gerakan pemuda ini menggelar doa bersama serta mujahadah sebelum konvoi. Jadi udah outletnya tutup, stafnya di penjara, terus bangkrut, dan Holy Wings juga terkena serangan-serangan dari ormas. Terus promosi yang dilakukan Holy Wings juga menuai kecaman banyak banget, termasuk dari pihak Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmat, mengecam tindakan Holy Wings dan menganggap itu sangat tidak baik. Mak, si Bapak Dadang ini bilang, ya saya kira tidak elok dan menyebalkan. Nama yang menjadi simbol Islam dipakai main-main. Tak hanya Muhammadiyah dan dari GP Ansor, kecaman juga datang dari MUI DKI Jakarta. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Faiz Rafdi, mengingatkan agar Holy Wings ataupun pihak manapun tidak lagi mengulang perbuatan sensitif yang berpotensi menyinggung orang beragama di Indonesia. Sementara pihak GP Ansor DKI akan melaporkan Holy Wings ke Barreskrim Polri. Nah, kan tadi saya bilang ada 6 tersangka dari pihak Holy Wings yang ditangkap polisi. Keenam tersangka tersebut yaitu inisial EJD umur 27 selaku Direktur Kreatif, terus inisial NDP umur 36 selaku Head Team Promotion, inisial DAD umur 27 sebagai desain grafis, EA umur 22 selaku admin tim promosi, AAB umur 25 selaku social media officer, dan AAM umur 25 sebagai admin tim promo yang bertugas memberikan permintaan ke tim kreatif. Barang bukti yang diamankan polisi atau disita polisi yakni berupa tangkap layar atau screenshot unggahan akun resmi Holy Wings, 1 unit mesin atau PC komputer, 1 buah telepon seluler, 1 buah eksternal hard disk, dan 1 buah laptop. Nah, setelah ditanya-tanya dan diusut-usut, apa motif dari mereka membuat konten tersebut, yaitu motifnya untuk menarik pengunjung datang ke gerai yang kurang pengunjung. Jadi mereka membuat konten tersebut tuh untuk menarik pengunjung ke outlet-outlet yang kurang pengunjung gitu. Jadi kan mesti ada beberapa outlet atau beberapa cabang yang kurang diminati atau kurang banyak pengunjungnya. Nah, supaya banyak yang datang dan banyak pengunjungnya, bagaimana caranya mereka melakukan promosi itu. Makanya tercetuslah promosi nama Muhammad dan Maria tersebut. Karena mereka setelah diteliti ada beberapa gerai atau beberapa outlet yang presentase penjualannya itu di bawah 60%, di bawah target. Ini ada dari Ustadz terkenal namanya Gus Miftah mengomentari kasus Holy Wings yang dikecam publik karena mempromosikan miras minuman keras, tapi pemilik namanya nama yang suci. Miftah menghormati orang-orang yang protes kepada Holy Wings dan membawa perkara ini ke ranah hukum.
Gus Miftah ngendika ini ada satu pihak yang dianggap main-main dengan nama Muhammad. Maka kemudian saya bisa memahami kemarahan itu, ucap Gus Miftah. Tapi tentunya kalau saya secara pribadi ya lebih menghargai kawan-kawan mengambil langkah hukum daripada kemudian di luar itu. Tuh. Gus Miftah menekankan agar setiap pihak jangan memperlakukan nama Muhammad dengan sembarangan. Apapun itu tuh boleh, misal apa gitu. Tapi ya jangan, mohon maaf, jangan bawa nama Muhammad. Karena nama Muhammad ini tidak bisa untuk main-main. Ditegaskan Gus Miftah juga, perkara Holy Wings yang menggunakan nama Muhammad ini untuk promosi miras minuman keras itu sangat sangat fatal. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Gus Miftah ngendiko, ini menurut saya sangat fatal. Apalagi postingannya itu malam Jumat dan pertanyaannya kenapa juga nama besar dalam agama Muhammad dan Maria. Udah postingannya itu hari Jumat, hari yang termasuk suci di agama Islam. Terus postingannya itu mengandung dua nama suci juga, yaitu Muhammad dan Maria. Gus Miftah tak ingin mengomentari lebih jauh dan menyarankan untuk membiarkan polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Jadi intinya pas itu Holy Wings mengupload konten Instagram melalui postingan dan story, menguploadnya di hari Jumat dan memberi nama Muhammad dan Maria. Nama Muhammad dan Maria boleh minum gratis minuman keras tertentu dengan menunjukkan ID card. Terus minumannya nggak boleh dibawa pulang atau diminum di situ. Jadi itu awal mulanya. Setelah ngupload itu, semua orang emosi, semua netizen emosi, pihak Muhammadiyah, pihak MUI, pihak Gerakan Pemuda Ansor emosi semuanya. Akhirnya Holy Wings ini dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah dilaporkan ke pihak berwajib, diusut mula usut, terdapat 6 tersangka, yaitu pegawai-pegawai baru yang bekerjanya kurang lebih 3 sampai 4 bulan, pegawai-pegawai tim kreatif. Dan tersangka ini dikecam 10 tahun penjara, diancam 10 tahun penjara. Terus manajer umum dari Holy Wings meminta maaf kepada seluruh masyarakat sebagai wakil dari perusahaan Holy Wings karena perusahaannya telah membuat gaduh promosi miras yang berbau sara. Nah, saya di sini sebagai sebagai public relations dari Holy Wings ingin mengangkat nama Holy Wings supaya masyarakat kembali percaya kepada Holy Wings, kembali datang mengunjungi Holy Wings, kembali suka pergi ke Holy Wings, sehingga Holy Wings tidak bangkrut. Nah, cara apa yang saya tempuh supaya masyarakat kembali rasa kepercayaannya kepada Holy Wings? Strategi apa yang bakal saya strategi apa yang akan saya gunakan nanti? Yang pertama tetap tenang. Tentu dari sekian banyaknya opsi strategi yang harus dilakukan pertama yaitu tetap tenang dan santuy. Karena kasus ini sudah diusut polisi, udah tuntas dan udah kena juga tersangkanya siapa aja, bukti-buktinya seperti tangkapan layar screenshot, PC atau yang lainnya. Jadi ya yang harus dilakukan untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Holy Wings ini tetap tenang. Yang pertama tetap tenang dulu.
supaya kita bisa mikir lebih jernih, lebih akurat dan hasilnya tidak salah kaprah dan hasil untuk mencapai masyarakatnya, mengembalikan rasa kepercayaan masyarakatnya itu hasilnya tercapai gitu. Yang kedua bersikap positif. Yang kedua bersikap positif. Jadi gimana cara mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat? Ya udah, kita harus bersikap positif aja. Kita berpikir positif, bersikap positif, nggak boleh berpikir negatif. Jadi pertama-tama saya harus tetap tenang, bersikap positif, terus wujudkan perubahan positif. Jadi kan tadi saya udah tenang. Terus gimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk Holy Wings? Saya bersikap positif, mikir-mikir yang baik, dan menghindari pemikiran-pemikiran buruk. Terus mewujudkan perubahan positif. Gimana nantinya ketika Holy Wings berdiri lagi, tidak melakukan kesalahan yang fatal lagi. Karena kalau rasa kepercayaan masyarakat udah balik, terus Holy Wings membuat kegaduhan lagi dan masyarakat tidak percaya lagi, maka setelah itu sangat sulit untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat lagi. Karena udah dua kali disakitin. Jadi sangat susah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Holy Wings ini. Jadi tetap berpikir positif dan mewujudkan perubahan positif untuk Holy Wings ke depannya. Supaya Holy Wings seminimal mungkin dan tidak pokoknya tidak membuat kegaduhan lagi. Langsung ke intinya. Nah ini, ada tiga cara yang akan saya lakukan nanti ketika menjadi public relations untuk Holy Wings. Memperhatikan etika promosi. Nah, etika promosi tersendiri, etika promosi sendiri kan tuh banyak banget, banyak banget etika promosi yang harus dipatuhin sebelum kita memposting atau membuat suatu promosi gitu. Jadi saya akan benar saya sebagai public relations Holy Wings akan benar-benar memperhatikan etika promosi dan kalau kedepannya misalkan Holy Wings mau promosi lagi, saya bakal bilang ke Holy Wings untuk hati-hati dipatuhin etika promosinya. Jadi promosi itu memang sangat penting bagi perusahaan. Namun dalam prosesnya tetap harus berada dalam lingkup etika. Konten promosi jangan bermain pada wilayah yang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan atau sara. Selain itu, di etika promosi itu ada nilai moral, nilai ideologi, dan kesepakatan universal seperti HAM dan humanisme. Jadi promosi kan memang penting. Namun dalam kepentingannya itu juga harus memperhatikan semua aspek sebelum promosi. Memang promosi bisa membuat perusahaan menjadi lebih laris atau lebih laku, tapi tetap harus memperhatikan etika-etikanya. Tuh. Seperti apakah konten promosi, seperti mikir, apakah konten promosi ini mengandung sara apa enggak ya, mengandung suku, ras, agama, dan antar golongan enggak ya, menyinggung ras tertentu enggak ya, terus ada juga beberapa nilai HAM dan humanisme, nilai moral, ideologi, yang harus diketahui sebelum kita mengupload atau membuat suatu konten promosi.
Terus misalkan harus memperbanyak informasi terbaru tentang masa kini. Terus juga harus banyak-banyak menghargai orang lain. Bagaimana konten promosi ini nggak menyinggung orang lain dan tetap memperhatikan menghargai orang lain. Dalam etika promosi ini kan juga tidak boleh mengganggu atau membohongi publik. Jadi biarkan publik benar-benar tahu kebenarannya. Tell the truth, but not all the truth. Jadi kasih tahu kebenaran-kebenarannya, tapi nggak semua kebenaran mau kasih tahu gitu. Jadi nggak boleh membohongi dengan cara mengatakan sesuatu yang tidak benar, terus menyesatkan atau menjerumuskan konsumen dalam promo yang tidak benar, menipu publik, terus terlalu menutupi kelemahan produk, terus terlalu melebih-lebihkan kemampuan produk, memanipulasi perasaan konsumen, itu tidak boleh di dalam etika berpromosi gitu. Yang paling penting kita harus memberitahu sebenar-benarnya ke konsumen, tapi nggak boleh semua kebenaran dikasih tahu ke konsumen. Jadi nanti malah kalau semua kebenaran dikasih tahu ke konsumen, malah nggak ada yang beli produknya nanti gitu. Jadi tetap memperhatikan etika promosi, apalagi yang tentang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan. Karena Indonesia sendiri kan banyak banget suku, ras, agama, dan antar golongannya. Ada bermacam-macam gitu. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi ada banyak banget jenis suku, jenis ras, jenis agama, dan antar golongan. Jadi gimana caranya suatu konten promosi baik melalui media sosial atau media yang lain tidak menyinggung sara, tidak menyinggung suku tertentu, ras tertentu, agama antar golongan tertentu. Jadi benar-benar dipikir banget sebelum mengupload kontennya. Selain itu, nanti ada nilai moral, terus ada ideologinya yang harus dipikir sebelum membuat konten dan mengupload konten gitu. Itu cara yang pertama. Jadi sebagai public relations untuk Holy Wings, cara yang akan saya lakukan untuk Holy Wings yang pertama adalah membenarkan etika promosinya. Jadi benar-benar menerapkan etika promosi yang baik, tidak melebih-lebihkan produk, tidak membandingkan produk satu dengan produk yang lain, memberi kebenaran pada konsumen, terus memperhatikan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan juga budaya, terus memperhatikan nilai moral, nilai ideologi, nilai universal, nilai kesepakatan universal, HAM, dan humanisme. Itu cara saya yang pertama. Saya benar-benar akan memperhatikan etika promosi ketika Holy Wings akan berpromosi tentang minuman kerasnya. Nah, cara saya yang kedua yaitu mengeratkan koordinasi, gitu kan, atau quality control. Kan tadi yang membuat Holy Wings bangkrut kan juga gara-gara kurang koordinasi antara si staff atau tim kreatifnya ini dengan si apa namanya pihak manajernya. Si staff tim kreatif ini terlanjur membuat konten, terus keburu diupload, tapi belum bilang ke si manajernya. Nah, saya sebagai public relations-nya bakalan mengeratkan gitu, mengeratkan koordinasinya antara staff atau tim kreatif ini dengan pihak manajemen, supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi miskomunikasi, apa kurangnya koordinasi atau yang lainnya gitu. Mengeratkan koordinasi atau quality control atau pengawasan secara keseluruhan. Kan kita tahu dari apa yang disampaikan Yuli Setiawan, kita udah tahu gitu loh.
bisa melihat apa gitu. Kenapa kok bisa sampai kecolongan membuat konten tersebut gitu. Berarti kita udah tahu gitu loh dari perkataan Yudi Setiawan kita bisa menyimpulkan betapa lemahnya quality control antar manajemen dan staff gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh berjalan sendiri, manajemen berjalan sendiri, staff berjalan sendiri gitu. Malah nggak ada koordinasinya gitu. Padahal kan harusnya staff atau tim kreatifnya ini harus koordinasi dulu ke manajemen kalau mau membuat konten dan kalau mau mengupload konten gitu. Ini kontennya udah bagus belum? Ini kontennya emang layak diposting apa enggak? Ini kontennya bakal memicu kemarahan masyarakat atau enggak gitu. Karena Holy Wings kan juga perusahaan dan perusahaan adalah organisasi gitu. Nah, menurut saya sebagai public relationnya, sebuah organisasi seperti perusahaan harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang komplit gitu. Dan dalam pelaksanaannya harus saling dikoordinasikan lagi, di follow up lagi, dan lagi supaya kedepannya dalam pengambilan keputusan atas suatu hal tidak terjadi kesalahan yang memalukan gitu. Jadi perusahaan kan itu organisasi. Nah, organisasi itu harus punya visi, misi, dan tujuan yang komplit. Terus dalam pelaksanaannya kelak, pelaksanaan suatu apapun, apapun itu program atau enggak promosi ataupun itu harus saling dikoordinasikan terus menerus, harus di follow up lagi dan lagi supaya kedepannya dalam pengambilan keputusan suatu hal dalam pengambilan keputusan suatu hal tidak terjadi kesalahan yang memalukan gitu. Seperti kesalahan yang sekarang. Jadi public saya sebagai public relations akan mengeratkan gitu koordinasi antara si manajemennya ini dan si staffnya ini supaya saat pengambilan keputusan nanti tidak terjadi kesalahan yang fatal dan bisa bikin perusahaan makin bangkrut. Cara yang ketiga yaitu saya akan menggunakan strategi komunikasi massa. Strategi komunikasi massa. Nah, apa itu strategi komunikasi massa? Jadi saya bakal menggunakan media sosial atau enggak media apapun itu untuk berkomunikasi dengan massa atau berkomunikasi dengan masyarakat. Ini adalah strategi puncak untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan Holy Wings, perusahaan public relations saya. Nah, berhubung sekarang udah ada internet, jadi kita bisa menjangkau massa atau menjangkau audiens semakin luas dan semakin luas itu. Malah makin hari makin mudah karena kecepatan internet, kecepatan apa-apa, kan udah semuanya apa-apa pakai internet. Jadi saya bakal mengajak ngobrol dengan seluruh komunik dengan seluruh masa, mengajak berkomunikasi supaya masyarakat tahu gitu loh letaknya Holy Wings kesalahannya di mana gitu. Terus Holy Wings pun tahu dan saya pun tahu Holy Wings itu harus apa biar masyarakat kembali percaya lagi kepada Holy Wings gitu. Tapi saya tahu dengan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan audiens atau menjangkau audiens ini bisa juga menjadi bumerang apabila kita mengabaikan rentetan prosedur yang semestinya. Maka sebagai public relation atau PR, saya akan membuat pagar-pagar yang membatasi dan mengatur pola tersebut. Gitu. Sistem dan panduan kerja, koordinasi lintas divisi, dan komunikasi ke manajer puncak harus tetap dijalankan. Sehingga setiap materi promosi yang keluar ke publik sudah terverifikasi secara ketat dan disiplin gitu. Jadi ya gitu. Saya akan menjangkau audiens luas, mengajak ngobrol massa, gimana solusi yang tepat untuk Holy Wings supaya mendapat kepercayaan lagi. Tapi saya juga akan memperhatikan
memperhatikan hal-hal tertentu sebelum melakukan strategi ini. Saya akan membuat pagar-pagar yang membatasi dan mengatur pola tersebut. Terus saya pikir sistem dan panduan kerjanya dari perusahaan Holy Wings ini, terus koordinasi lintas divisinya. Jadi kan Holy Wings juga perusahaan, nah perusahaan juga organisasi. Nah setiap organisasi kan pasti ada divisi tertentu. Kayak misalkan contohnya tadi yang membuat gaduh kan ini divisi tim kreatif. Nanti bakal ada divisi tim apa, divisi tim apa, divisi tim apa gitu. Jadi menurut saya koordinasi lintas divisi ini per, antar divisi ini harus tetap jalan dan bisa dikomunikasikan ke manajer puncak gitu. Jadi per divisi mengerjakan panduan kerjanya, terus per divisi setelah mengerjakan per divisi saling koordinasi, saling bantu membantu, kekurangan kelebihan, setelah itu dikomunikasikan ke puncak gitu. Jadi materi-materi promosi yang bakal diupload atau bakal keluar ke publik itu sudah terverifikasi secara ketat dan disiplin. Nah, ini ada anatomi mobilisasinya. Anatomi mobilisasi dari si kasus ini gitu. Jadi yang pertama kan kasus ini adalah kasus Holy Wings ya. Jadi yang pertama kasusnya kan dimulai dari staff atau tim kreatifnya yang membuat konten promosi melalui media sosial Instagram tentang minuman keras untuk orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Jadi untuk nama Muhammad Maria mendapat cordon Straigin dan cordon Straigin. Tinggal menunjukkan bukti ID card, datang hari Kamis, sudah dapat minuman gratis. Itu, itu awal mulanya si Holy Wings ini terkena musibah yang sangat besar, yaitu staf tim kreatif membuat konten di Instagram tentang nama Muhammad Maria yang bisa minum gratis. Yang kedua, netizen langsung mengetahui hal tersebut kan, langsung namanya netizen Indonesia kan cepat gerak cepat langsung klik 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 langsung di screenshot di apapun itu biar jadi bukti terus tahu itu terus benar-benar tersebar luas langsung disebarin ini ke ini ke ini ke ini ke TikTok ke IG ke Twitter ke ini semuanya tahu terus semuanya pihak nggak terima mengecam pihak apalagi pihak agama Islam dan pihak agama Kristen nggak terima langsung dilaporkan ke pihak berwajib wah kena tuh Holy Wings terus Holy Wings langsung menghapus postingan tersebut namun ya namanya jejak digital kan sekarang udah susah banget dihilangin ya ya udah susah tidak bisa dihilangin gimana lagi gitu jadi pihak Holy Wings segera menghapus postingan tersebut namun jejak digital itu di zaman sekarang susah dihilangkan langsung Holy Wings tahu posting apa posting Muhammad Maria minuman gratis hapus tapi udah keburu hilang ya udah langsung dilaporkan sama itu netizen-netizen dan pihak-pihak yang tidak terima gitu. Dan sampai sekarang pun bukti screenshotnya masih ada karena benar-benar jejak digital tuh susah banget dihilangkan zaman sekarang tuh. Pasti masih bekas. Entah itu di media sosial, misalkan kasusnya di media sosial Instagram, tapi nanti masih ada. Pas udah lama gitu masih ada tiba-tiba di TikTok muncul, di Twitter muncul, di Facebook muncul, di WA muncul. Jadi kayak bisa muncul terus-menerus gitu. Karena jejak digital itu susah banget dihilangkan. Terus pihak berwajib kan tadi mendapat laporan tersebut. Terus segera mengurus gugatan yang telah dilaporkan. Terus langsung seret, mengurus semuanya, si Holy ini kenapa, sampai begini, tanya-tanya motivasinya apa, begini. Oh, karena motivasinya mengeramaikan outlet atau gerai yang target penjualannya itu di bawah 60%. Oh, gini, gini, gini.
langsung mengamankan tersangkanya yaitu 6 tim kreatif. Ternyata dia baru bekerja 3 sampai 4 bulan, baru bekerja 3 bulanan gitu di Holy Wings, tapi udah merusak Holy Wings yang udah dibangun oleh Ivan Setiawan. Terus yang kelima terdapat 6 tersangka dari tim kreatif yang diancam hukuman 10 tahun penjara. Jadi ada 6 tersangka tim kreatif tadi yang baru bekerjanya 3 bulanan. Terus setelah diusut oleh polisi, si pihak manajemen Holy Wings-nya meminta maaf kepada masyarakat atas promosi yang sudah kelewat batas. Jadi polisi udah nangkep tersangkanya, terus manajemen Holy Wings-nya, manajer atas yaitu Yuli Setiawan tadi meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena promosi yang dilakukan perusahaannya telah lewat batas gitu. Padahal pihak manajernya ini adalah korban karena staf atau tim kreatifnya ini tidak koordinasi dulu ke atasan kalau mau mengupload dan membuat konten promosi Muhammad dan Maria tadi. Terus Holy Wings setelah itu mengalami kemunduran yang sangat pesat. Jadi outletnya resmi ditutup semuanya. Terus karyawan-karyawan yang bekerja terpaksa dirumahkan. Terus ada 6 tersangka yang diancam hukuman 10 tahun penjara. Pokoknya Holy Wings benar-benar mengalami kemunduran yang pesat setelah kejadian konten promosi tersebut. Terus yang terakhir, ya tadi ribuan karyawan dirumahkan karena puluhan outlet resmi Holy Wings di seluruh Indonesia resmi ditutup. Jadi karyawan-karyawan yang dirumahkan ya sudah tidak mendapatkan kerja lagi. Nah, terakhir dari PPT saya ada kata-kata bagus dari Warren Buffett yaitu membutuhkan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kata-kata saya minta maaf kepada teman-teman semua dan kepada Pak Yogi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.